Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Yosita dengan NPM 2013-024031 dan rekan saya Ica Miranda Auria dengan NPM 2013-024011. Di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Yang pertama adalah karakteristik ekosistem terumbu karang. Yang pertama, laut dengan temperatur tinggi. Jadi, ciri-ciri ekosistem terumbu karang yang pertama adalah biasanya memiliki suhu atau temperatur yang tinggi, yaitu lebih dari 20 derajat Celcius. Yang kedua, kandungan kadar garam tinggi di laut. Persentase salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30% sampai 35%. Supri Haryono pada tahun 2000 mengatakan bahwa polip karang hidup subur pada salinitas 24% sampai 36%. Dan karang tumbuh dengan baik pada perairan dengan salinitas 30 sampai 35 ppt. Masudin 2017. Yang ketiga, intensitas cahaya matahari tinggi. Biasanya terumbu karang berada di kedalaman laut yang masih bisa terjangkau oleh sinar matahari. Kedalamannya kurang lebih 50 meter yang berada di bawah permukaan laut. Jika tidak ada sinar atau cahaya matahari yang tinggi, terumbu karang akan sulit berkembang karena cahaya matahari akan membentuk koral dan alga untuk berfotosintesis. Yang keempat, arus. Keunikan khas dari ekosistem terumbu karang hanya bisa ditemukan di lautan dengan ombak yang akan terus bergerak. Arus berdampak baik pada ekosistem terumbu karang karena arus membawa nutrien baik pada ekosistem terumbu karang. Bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxantel dengan adanya pergerakan arus akan membuat sirkulasi oksigen untuk ekosistem terumbu karang. Karena arus yang bergerak akan membawa makanan untuk binatang. Agar binatang atau hewan yang ada di lautan tetap terus terjaga kelestariannya dan juga perkembangannya. Yang kelima, gelombang. Gelombang atau manfaat pasang surut air laut dapat memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Tetapi jika gelombang terlalu besar, maka akan merusak struktur terumbu karang. Selanjutnya, jenis dan tipe terumbu karang. Terumbu karang adalah sebuah ekosistem kompleks yang dibangun utamanya oleh biota penghasil kapur, terutama karang bersama biota lain yang hidup di dasar dan di kolam air. Adanya proses peletakan biota-biota sekarang di dasar perairan, pembentukan kerangka kapur, segmentasi, degradasi erosi, dan ekskresi yang terjadi secara berulang-ulang dalam waktu yang panjang, maka terbentuklah terumbu karang. Berdasarkan tahapan proses pembentukan lokasi, proses geologi, dan adanya perubahan permukaan air laut, komunitas terumbu karang dapat dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama, tipe atol, merupakan terumbu karang yang berkembang di pulau vulkanik, yang mana terumbu karang dan berkembang dari tepi pulau, dan kemudian membentuk lingkaran yang mengelilingi pulau yang kemudian secara perlahan terlihat terpisah dari pulau karena tenggelamnya pulau. Berikut ini adalah contoh gambar terumbu karang dari tipe atol. Yang kedua, fringing reef. Fringing reef adalah terumbu karang yang terbentuk di tepi-tepi pulau atau benua. Barrier reef adalah terumbu karang yang tumbuh sejajar dengan benua atau pulau yang terpisah jauh oleh adanya laut yang dalam. Yang ketiga, patch reef. Patch reef adalah atau gosong karang adalah terumbu karang yang tumbuh di paparan benua atau pulau dan dalam proses pembentukannya belum mencapai permukaan air laut. Menurut Ongkosono tahun 1988, terdapat 6 bentuk pertumbuhan karang batu, yaitu 1. Tipe percabangan atau branching, 2. Tipe padat atau masif,
Yang ketiga, tipe karak atau encrusting. Yang keempat, tipe meja atau tablet. Yang kelima, tipe daun atau folios. Yang keenam, tipe jamur atau mushroom. Tipe-tipe terumbu karang berdasarkan jenisnya ada 2 jenis, yaitu yang pertama, terumbu karang keras atau brand coral dan elkhorn merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Karang batu menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat kuat dan kokoh, karang sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur, dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, terumbu karang lunak atau sea pinchers dan sea weeds. Tidak membentuk karang. Terdapat beberapa tipe terumbu karang, yaitu terumbu karang yang tumbuh di sepanjang pantai di kontinental yang bisa disebut sebagai fringing reef. Terumbu karang yang tumbuh sejajar pantai tapi agak lebih jauh keluar. Biasanya dipisahkan oleh sebuah laguna, yang biasanya disebut dengan barrier reef atau terumbu karang yang menyerupai cincin di sekitar pulau vulkanik disebut coral atoll. Selanjutnya, bentuk terumbu karang. Menurut English et al. Pada tahun 1994, bentuk terumbu karang dibagi atas karang acropora dan karang non-acropora. Karang acropora memiliki ciri berupa aksial koralit dan radial koralit. Sedangkan karang non-acropora hanya memiliki radial koralit, seperti gambar 1 di bawah. Kemudian bentuk pertumbuhan karang non-acropora. Yang pertama, percabangan karang. Bentuknya bercabang seperti ranting di mana cabangnya lebih panjang daripada diameter yang dilubangi. Yang kedua, karang masif. Bentuknya padat seperti bola atau bongkahan batu dengan ukuran yang bervariasi. Permukaan karang halus dan padat. Ukurannya dapat mencapai tinggi dan lebar beberapa meter. Yang ketiga, coral encrusting. Bentuknya kerak, di mana tumbuhannya menyerupai dasar permukaan yang kasar dan keras serta berlubang-lubang kecil. Yang keempat, karang submasif. Bentuknya kokoh dengan tonjolan-tonjolan atau kolom-kolom kecil. Yang kelima, foliosa karang. Bentuk lembaran-lembaran yang menonjol pada dasar terumbu berukuran kecil dan bentuk lipatan atau bentukan. Yang keenam, jamur karang. Bentuk seperti jamur di mana berbentuk oval memiliki banyak tonjolan seperti punggung bukit beralur dari tepi hingga pusat mulut. Yang ketujuh, Millepora karang. Semua jenis karang yang dapat dikenal dengan adanya warna kuning di ujung koloni serta rasa panas seperti terbakar jika tersedia. Yang kedelapan, Heliopora karang. Semua karang biru yang dapat ditandai dengan warna biru pada rangka kapur karang. Selanjutnya, bentuk pertumbuhan karang acropora. Yang pertama, percabangan acropora. Acropora yang bentuknya bercabang seperti ranting pohon, seperti pada gambar di samping. Yang kedua, Acropora digitate. Acropora ini berjari, di mana bentuk percabangan rapat dengan cabang seperti jari-jari tangan. Yang ketiga, Acropora encrusting. Acropora ini bentuknya seperti mengerak, biasanya terjadi pada Acropora yang belum sempurna. Yang keempat, Acropora tabulasi. Acropora ini berbentuk bercabang dengan arah mendatar dan rata seperti meja. Karang ini ditopang dengan batang yang berpusat atau bertumpu pada sisi yang membentuk sudut atau datar. Yang kelima, Acropora submasif. Acropora ini percabangannya berbentuk gada atau lempeng dan kokoh. Kemudian menganalisis interaksi biota ekosistem terumbu karang. Secara umum, interaksi yang terjadi di ekosistem terumbu karang terbagi menjadi yang pertama, interaksi yang sifatnya sederhana, hanya melibatkan 2 jenis biota. Dari biota ini bisa dari spesies yang sama atau berbeda. Beberapa aspek interaksi sederhana yaitu, yang pertama ada persaingan.
Persaingan yang terjadi di ekosistem terumbu karang terbagi atas persaingan memperoleh ruang seperti yang terjadi pada karang batu dengan karang lunak, juga koloni karang batu dengan koloni bulu babi, serta persaingan memperoleh makanan. Kemudian pemaksaan. Pemaksaan atau predasi pada karang oleh predatornya yang dilakukan oleh fauna seperti Acanthaster pelanci, ikan dari famili Chalcodontidae dan Pteranodontidae. Seperti pada gambar, ini merupakan salah satu contoh predasi yang terjadi di karang oleh bintang laut berduri. Kemudian grazing. Pengendalian atau pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivore atau Acanthuridae dan Scaridae. Kemudian ada komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan simbiosis yang terjadi antara dua organisme di mana salah satu organisme mendapatkan keuntungan dan organisme yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Seperti yang terjadi pada ekosistem terumbu karang dengan ikan pembersih. Berikut ini adalah contoh ikannya butterfly fish. Ikan ini merupakan indikator kesehatan terumbu karang. Kemudian ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme pada ekosistem terumbu karang merupakan hubungan yang erat antara karang batu dengan zooxantel. Anemon dengan ikan biru atau amphiprion atau premnas, ikan Ponchetridae dengan koloni karang batu dan lain-lain. Berikut ini merupakan salah satu contoh simbiosis mutualisme, yaitu pada anemon dengan ikan biru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Isya Miranda Auria. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua ada interaksi yang bersifat kompleks. Nah, interaksi yang bersifat kompleks ini terjadi karena melibatkan biota dari berbagai spesies di tingkat tropik. Nah, mekanisme lain untuk mengkaji interaksi antar biota yang hidup di ekosistem terumbu karang adalah melalui jejaring makanan dibandingkan interaksi antara biota biotik yang ada dalam persaingan predasi, simbiosis mutualisme dan simbiosis komensalisme, maka interaksi yang terjadi dan dalam sistem jejaring makanan di ekosistem terumbu karang merupakan interaksi yang kompleks. Kemudian ada asosiasi biota laut penghuni terumbu karang. Yang pertama ada vertebrata. Nah, vertebrata ini merupakan asosiasi ikan dengan terumbu karang. Nah, terumbu karang yang berasosiasi dengan ikan karang dan organisme lainnya. Interaksi ikan karang dengan terumbu karang dapat dibagi menjadi 3 bentuk menurut Wood and Blewett pada tahun 1991. Yaitu yang pertama ada interaksi langsung, yaitu sebagai tempat berlindung dari predator bagi ikan-ikan muda. Lalu yang kedua ada interaksi dalam mencari makanan bagi ikan yang mengkonsumsi biota pengisi habitat dasar yang meliputi hubungan antara ikan karang dan biota yang hidup pada karang dan alga. Yang ketiga atau yang terakhir adalah interaksi tidak langsung antara struktur terumbu karang dengan kondisi hidrologi, serta sedimentasi dengan pola makan ikan pemakan plankton dan karnivora. Contohnya ada ikan buntal, ikan kulit pasir, ikan pakol, dan ikan kepe-kepe. Selanjutnya ada avertebrata, yaitu yang pertama ada Echinodermata. Nah, Echinodermata ini mempunyai habitat di dasar air laut di daerah pantai hingga laut dalam. Nah, dalam habitatnya ini Echinodermata memiliki peran penting bagi ekosistem terumbu karang. Mengapa? Karena mereka mampu membuat laut menjadi bersih. Nah, hewan ini adalah pemakan bangkai, sisa-sisa hewan, dan kotoran hewan laut lainnya. Oleh karena itu, hewan ini sering disebut sebagai hewan pembersih laut atau pantai. Nah, adapun hal lain yaitu bintang laut pada umumnya dikenal sebagai biota laut yang bersifat karnivora. Menurut Mukai et al. Pada tahun 1986, Astrophaeton polyanthus merupakan biota karnivora sejati, sedangkan bintang laut sejenis Arcenter tripus lebih cenderung bersifat pemakan detritus.
Jenis karnivora lainnya adalah bintang laut Acanthes flanci dan Chulcita novagueni. Kedua bintang laut ini hidup dari memakan bagian polip dari koloni karang. Nah, sebagian besar bintang laut yang hidup di ekosistem terumbu karang adalah merupakan pemakan detritus dan lapisan busukan dari biota sessil benthos, Saperlinschia levigata, Lynchia multiflora, Possiphylides grandis, dan Echinacea chlositu dan beberapa yang lainnya. Dan kita dapat melihat gambar atau contoh dari Echinodermata di gambar paling pojok kiri. Yang kedua ada krustase. Nah, krustase ini yang berrelasi dengan terumbu karang merupakan komponen penting dari jaring-jaring makanan di ekosistem terumbu karang. Untuk krustase infauna dan epifauna berhubungan erat dengan produser primer dan berada pada tingkat trofik yang lebih tinggi karena pada masa juvenile dan dewasa mereka merupakan sumber makanan utama bagi berbagai ikan dan vertebrata yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang dan sebagai dekritor untuk membersih polip karang. Berikut adalah contoh dari gambar epifauna dan epiflora. Kemudian yang ketiga ada moluska. Nah, dalam interaksi-interaksi yang terjadi pada asosiasi terumbu karang dan moluska, ada pengaruh ekologis yang ditimbulkan misalnya pemangsaan. Kemudian ada interaksi alge. Nah, yang pertama ada makroalge, di mana makroalge ini memainkan peran penting pada ekosistem terumbu karang, baik yang masih alami maupun yang telah mengalami degradasi. Nah, kelimpahan yang tinggi dari makroalge pada terumbu karang merupakan kondisi kritis dari aspek ekologis, lingkungan estetika, dan nilai sosial ekonomi, serta keberadaan makroalge dari kelompok Chalciviae dan turfing alga merupakan hal yang turut berperan dalam penyediaan zat kapur dalam pembentukan kerangka karang dan juga berperan dalam produksi primer tumbuh dan proses fiksasi nitrogen menurut Ade pada tahun 1998. Lalu makroalga ini, golongan Chelfida alga mampu menyimpan zat kapur dalam sel dan jaringan dalam bentuk kristal yang disebut dengan aragonit yang dimanfaatkan oleh karang dalam proses klasifikasi pembentukan cangkang. Contohnya spesies Halimeda yang mampu memproduksi segmen halus yang baru, memiliki kandungan kapur yang tinggi. Nah, di sini ada dua gambar contoh dari spesies Halimeda. Kemudian yang kedua ada mikroalge, di mana interaksi mikroalge dengan terumbu karang adalah simbiosis mutualisme. Nah, di mana zooxanthella membantu dalam pembuatan kerangka, sedangkan karang memberikan nutrien yang dibutuhkan oleh zooxanthella untuk kehidupannya. Dengan simbiosis hewan, karang menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karang menghasilkan komponen inorganik berupa nitrat, fosfor, dan CO2 untuk keperluan hidup zooxanthella. Nah, dalam asosiasi ini, karang mendapatkan sejumlah keuntungan berupa hasil fotosintesis seperti gula, asam amino, dan oksigen. Sedangkan bagi zooxanthella itu sendiri, karang adalah habitat yang baik karena merupakan pensuplai terbesar zat anorganik untuk fotosintesis. Sebagai contoh, detail menemukan bahwa untuk Zooxanthella dan Arthropoda palmata, suplai nitrogen organik yaitu 70% didapatkan dari karang menurut Tomise et al. Pada tahun 1997. Anorganik merupakan sisa metabolisme karang dan hanya sebagai keadaan organik diambil dari perairan. Nah, ini adalah gambar atau contoh dari Zooxanthella. Kemudian ada adaptasi biota. Nah, adaptasi biota ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, apa sih adaptasi morfologi? Jadi, adaptasi morfologi itu memiliki ukuran tubuh yang kecil dan ramping agar dapat bersembunyi dan tinggal di sekitar sela-sela karang. Lalu memiliki corak warna yang mirip dengan batu karang sehingga dapat berkamuflase. Yang kedua ada adaptasi fisiologi yang dilakukan oleh
hewan-hewan yang hidup di dalamnya karena memiliki tubuh yang kecil, banyak spesies karang yang tidak mampu berenang cepat memiliki racun sebagai alat berburu mangsa ataupun mempertahankan diri. Lalu yang terakhir ada adaptasi tingkah laku, yaitu seperti kita lihat adanya kuda laut yang memegang karang dengan ekornya agar tidak tersapu oleh arus air. Selanjutnya ada menerapkan teknik transplantasi terumbu karang. Nah, di sini transplantasi karang merupakan upaya pencakokan atau pemotongan karang hidup untuk ditanam di tempat lain atau di tempat yang karang yang telah rusak sebagai upaya rehabilitasi. Nah, media untuk translasi terumbu karang biasanya berpipa dan berlubang atau kerucut. Pemilihan media ini agar ikan-ikan masih dapat berenang bebas di sekitar media tersebut. Nah, pipa yang dipasang berfungsi untuk mengikat karang kecil. Berikut adalah contoh-contoh gambar media untuk translasi. Untuk kali ini metodenya menggunakan media semen atau cor yang dicetak sedemikian rupa. Nah, dapat dilihat di gambar dan apabila ingin lebih jelas kita dapat membuka sumber yang ada pada layar. Nah, setelah kita membuka link atau kami sudah melakukan evaluasi. Jadi pertama, disiapkan media penanaman terumbu karang yang berupa cor-coran sedimen berbentuk kerucut. Lalu kemudian media tersebut dapat dicetak di pantai dan di bagian tengah dipasang pipa PVC atau botol bekas. Nah, fungsi pipa yang dipasang di bagian tengah tersebut adalah sebagai tempat untuk mengikat terumbu karang anakan yang ada di tumbukan. Bentuk kerucut berfungsi agar media dapat bertahan dari arus laut yang sangat kuat sehingga dapat tetap berdiri dan tidak mengganggu tumbuh yang ditumbuhkan di media tersebut. Langkah selanjutnya adalah pengikat terumbu karang anakan di media translasi. Misalnya pada gambar di bawah dapat dilihat proses pengikatan salah satu jenis terumbu karang yaitu Axropora sp, sedangkan diikat di media translasi. Pengikatan dilakukan dengan penempelan terumbu karang di bagian pipa atau kaleng bekas dengan mengikat menggunakan kabel berwarna putih. Nah, kita bisa lihat gambarnya di slide berikutnya. Nah, ini merupakan proses pengikatan terumbu karang yang telah dijelaskan sebelumnya dan gambar tentang pengecekan ikatan terumbu karang anakan apakah sudah baik atau belum. Nah, setelah semua media translasi telah diikat dengan terumbu karang yang diingin ditumbuhkan, maka media translasi tersebut dibiarkan dalam perairan laut selama lebih kurang 3 sampai 6 bulan agar terumbu karang anakan tersebut dapat tumbuh. Setelah beberapa bulan, terumbu karang yang ditranslasi akan tumbuh dan ikan-ikan serta hewan laut lain dapat menjadikan daerah sekitar media translasi sebagai habitat yang baru seperti terlihat pada gambar berikut ini. Nah, merupakan gambar-gambar terumbu karang yang telah translasi di mana mulai hidup hingga menjadi terumbu karang baru. Lalu jika terumbu karang sudah tumbuh dengan baik dan mulai dewasa, ikan-ikan laut yang termasuk kategori ikan hias akan semakin banyak muncul dan terlihat sangat senang bermain di daerah terumbu karang yang translasinya telah menjadi karang dewasa. Jika terumbu karang sudah sangat dewasa dan tumbuh serta berkembang biak dengan sangat baik, maka ikan-ikan semakin banyak muncul dan jenis ikan yang muncul akan semakin beraneka ragam. Adapun metode pemetaan terumbu karang itu beberapa metode yang umum digunakan oleh peneliti dalam menggambarkan kondisi terumbu karang adalah yaitu yang pertama ada metode transik garis, yang kedua ada metode transik kuadrat, yang ketiga ada metode mantau-tau, yang keempat ada metode transik sabuk. Nah, yang pertama ada metode transik garis, yaitu transik garis ini digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk strukturasi pasir atau lumpur, alga, dan keberadaan biota lain. Nah, di sini adalah contoh dari transik garis. Si garis ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Di mana kelebihannya, yang pertama ada akurasi data dapat diperoleh dengan baik. Lalu data yang diperoleh juga jauh lebih baik dan lebih banyak. Lalu penyajian struktur komunitas seperti presentasi tutupan karang hidup atau karang mati,
kekayaan jenis, dominasi, frekuensi kehadiran, ukuran koloni, dan keanekaragaman jenis dapat disajikan secara lebih menyeluruh. Lalu struktur komunitas biota yang berasosiasi dengan terumbu karang juga disajikan dengan baik. Lalu kekurangan dari metode ini yang pertama ada membutuhkan tenaga peneliti yang banyak. Yang kedua ada survei membutuhkan waktu yang sangat lama atau waktu yang lama. Yang ketiga dituntut keahlian peneliti dalam identifikasi karang, minimal life form dan sebaiknya genus atau spesies. Lalu yang keempat ada penelitian dituntut sebagai penyelam yang baik. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah biaya yang dibutuhkan juga relatif lebih besar atau lebih banyak. Yang kedua, ini adalah metode transit kuadrat, di mana digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Misalnya, pengamatan meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Nah, ini adalah contoh dari metode atau gambar dari metode transit kuadrat. Nah, transit kuadrat ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, kelebihannya itu yang pertama ada data yang diperoleh lengkap dengan menggambar posisi biota yang ditemukan pada kuadrat dengan bantuan underwater foto. Nah, yang kedua, sumber informasi yang bagus dalam pemantauan laju pertumbuhan, tingkat kematian, dan laju rekrutmen. Kekurangannya itu sendiri, proses kerjanya lambat dan membutuhkan waktu lebih lama. Peralatan yang digunakan tidak praktis dan susah bekerja pada lokasi yang berarus. Metode ini biasanya cocok hanya pada luasan perairan yang kecil. Lalu yang terakhir, sedimen trap tidak bisa ditinggal dalam waktu lama dan tidak efektif pada daerah yang berarus. Yang ketiga ada metode Mantatau atau penelitian menggunakan metode Mantatau ini bertujuan atau berguna untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Metode ini sangat cocok untuk memantau daerah terumbu karang yang luas dalam waktu yang pendek. Nah, biasanya untuk melihat kerusakan akibat adanya badai topan, bleaching, daerah bekas bom, dan hewan Axarus clancy atau bulu seribu. Ini merupakan contoh pada saat melakukan metode Mantatau. Kelebihan dan kekurangannya itu sendiri, yaitu yang pertama ada kelebihan di mana kelebihan ini berupa daerah yang luas dapat disurvei dalam waktu yang singkat, metodenya sederhana dan mudah dipraktekkan, biayanya juga tidak begitu mahal atau tidak begitu besar, dan penelitian tidak terlalu lelah untuk survei areal yang luas. Kekurangannya, survei secara tidak sengaja bisa dilakukan pada lokasi di luar terumbu karang atau pasir perairan yang dalam. Penelitian sering lupa bila terlalu banyak objek yang diingat. Lalu ada kemungkinan objek yang terlewatkan, serta metode tidak cocok bila visibility rendah, kurang lebih 6 meter. Lalu yang terakhir ada metode transik sabuk, Beltens. Nah, transik sabuk ini biasanya digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu misalnya dari genus Hunia. Nah, metode ini biasa digunakan untuk mengetahui keberadaan karang hias, yaitu jumlah koloni, diameter terbesar, jumlah jenis di suatu daerah terumbu karang. Nah, itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.